Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat, yang seperti biasa dibantu sama Bu Mariati dalam setiap pembelajaran. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Ya, anak-anak semuanya, hari ini saya dan Umar ini serta Bapak Ibu guru di sekolah dalam keadaan sehat walafiat, sama seperti anak-anak itu. Nah, anak-anak semuanya, oleh karena itu kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan senantiasa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Berbakti pada ayah ibu di rumah, ayah bunda di rumah harus tetap kita lakukan. Kemudian menyayangi adik, kakak, ya, saling menghargai, saling menghormati kepada tetangga, kepada teman, harus tetap kita jaga supaya tercipta kerukunan di antara kita semuanya. Salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan adalah berdoa. Untuk itu, marilah kita awali kegiatan belajar kali ini dengan berdoa bersama, dengan harapan apa yang kita pelajari benar-benar bisa kita pahami bersama dengan lebih mudah, sehingga pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ketiga, benda di sekitarku, dan subtema yang kedua, wujud benda, dan kita sudah sampai pada pembelajaran yang kelima. Anak-anak, setiap kali kita belajar, tentu kita harus tahu tujuan belajar yang akan kita capai. Nah, tujuan belajar kita pada kesempatan hari ini adalah setelah nanti anak-anak mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat yang pertama melakukan percobaan secara runtut. Yang kedua, menyusun informasi secara lisan, tulis, ataupun visual dengan kalimat efektif. Yang ketiga, menjelaskan makna istilah yang berkaitan dengan perubahan wujud. Yang berikutnya adalah menentukan satuan berat baku. Yang kelima, menyesuaikan jenis timbangan dengan benda yang diukur dengan tepat. Sedangkan yang keenam, membaca timbangan dengan tepat. Yang ketujuh, memahami arti penting gotong. Nah, anak-anakku semuanya, supaya tujuan belajar kita ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus memperhatikan pembelajaran kali ini dengan sebaik mungkin. Tentu dengan melaksanakan semua tugas-tugasnya dan dengan penuh semangat, karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, kita akan mengenal benda gas lebih dekat pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, tentu anak-anak masih ingat kemarin kita sudah mempelajari tentang benda padat dan benda cair. Nah, sekarang kita akan mempelajari juga benda gas. Ya. Nah, ada bermacam-macam sifatnya, nanti akan kita pelajari bersama. Nah, benda gas itu ada di mana-mana. Contohnya ada di udara yang kita hirup. Ya, setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kita melihat bentuk udara?
Tentu tidak bisa, karena udara tidak bisa dilihat bentuknya, tapi hanya bisa kita rasakan. Nah, namun anak-anak, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya awan, kemudian asap. Nah, untuk mengetahui hal ini, mari kita lakukan percobaan berikut. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita lakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda gas. Dan yang dibutuhkan ini ada balon, kemudian yang kedua plastik, kemudian ini tali. Ini untuk percobaan yang pertama. Nah, anak-anak semuanya, sekarang balonnya akan saya tiup. Berarti akan terisi udara. Nah, ya, sekarang saya tali balon ini. Ya, seperti ini. Tali. Kemudian setelah saya tali, saya akan meniup plastik. Berikutnya plastik ini akan saya tiup juga. Nah, kemudian akan saya tali juga nanti. Kedua benda ini, balon dan plastik sudah saya tiup. Sekarang silakan anak-anak amati apa perbedaan bentuknya. Bentuknya berbeda tidak? Padahal di dalamnya sama-sama berisi udara. Ya, silakan. Sudah jelas? Nah, anak-anak semuanya, setelah kita melakukan percobaan tadi, yuk kita lengkapi tabel berikut. Kita beri tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kita amati. Yang pertama, udara yang ada di balon. Nah, apakah balon udara yang ada di balon tadi bentuknya berubah sesuai wadahnya? Iya. Iya. Apakah udara yang ada di dalam balon tadi tetap tidak berubah walaupun bentuknya berubah? Tidak. Apakah udara dapat digenggam? Tidak. Tidak dapat digenggam? Iya. Iya. Nah, yang kedua, kita amati tadi kantong plastik. Ya, udara yang kita masukkan ke dalam kantong plastik. Apakah bentuk udara yang kita masukkan ke dalam kantong plastik tadi sesuai dengan wadahnya? Iya. Iya. Kemudian, apakah bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tidak. Oh, tidak. Kemudian, apakah dapat digenggam? Tidak. Juga tidak. Kemudian, tidak dapat digenggam. Iya. 3, 4, 5. Silahkan anak-anak lakukan percobaan sendiri di rumah dengan benda-benda yang ada di sekitar. Nah, dari hasil percobaan kita tadi dapat kita simpulkan sifat benda gas salah satunya adalah sebagai berikut. Nah, apa coba? Bentuknya Sesuai mengikuti bentuk tempatnya, wadahnya atau sesuai dengan tempatnya. Nah, dan tentunya tidak dapat digenggam. Ya, jadi yang dicentang ini yang merupakan sifatnya, yang tidak dicentang tidak. Nah, anak-anak semuanya, sekarang mari kita lakukan percobaan yang kedua, ya, untuk mengetahui apakah benda gas itu mempunyai massa atau mempunyai berat. Nah, yuk sekarang kita
lakukan percobaan berikut. Anak semuanya, berikutnya kita lakukan percobaan yang kedua. Bahannya balon, kemudian 2 buah, kemudian lidi dan tali. Ini sudah saya buat seperti ini, tujuannya dibuat seperti ini. Kita buat seimbang saja. Ini kita timbang. Iya, kita timbang ya. Masuk kurang sama, kita geser dikit ya, sama dulu. Nah, sudah sama ya. Nah, sekarang salah satu dari balon ini akan saya kempeskan. Nah, coba akan saya kempeskan. Satu aja yang ini, yang warna merah, saya kempeskan. Coba. Agak sulit, saya bocor aja. Ya, kempes. Ya, baik. Ini yang terjadi, anak-anak. Ya, ini yang terjadi. Perhatikan baik-baik. Balon yang sekarang tidak ada udaranya menjadi di atas. Artinya apa? Lebih ringan. Balon yang berisi udara di bawah, artinya dia mempunyai berat atau mempunyai massa. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita lakukan percobaan, hasil pengamatan tadi, ya, sekarang kita jawab pertanyaan berikut. Apakah yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Nah, tuliskan jawaban. Apa tadi yang terjadi? Ternyata tadi balonnya meletus, penusuknya nggak runcing, jadi meletus tadi. Setelah meletus, apa yang terjadi? Berat mana tadi? Iya, berat balon yang masih ada udaranya. Kalau begitu kita bisa tuliskan seperti ini. Balon yang ditusuk kempis dan posisi naik menunjukkan berat berkurang. Ya. Kemudian simpulkan sifat benda gas. Dari percobaan satu dan yang kedua tadi dapat disimpulkan bahwa apa sifat benda gas. Yang pertama adalah bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, tidak dapat digenggam. Yang ketiga, mempunyai massa atau berat. Nah, anak-anak semuanya, sampai sini tentang benda gas tentu anak-anak sudah jelas, sudah paham, ya. Karena anak-anak tadi memperhatikan percobaannya sendiri, melihat kejadiannya sendiri. Nah, sekarang tulislah hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda bacanya. Nah, silakan ditulis di bukumu masing-masing. Kamu ceritakan apa yang kamu lihat tadi. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas, nah, kita buat teka-teki silang. Kita buat teka-teki silang seperti ini. Ini contohnya. Ini sengaja saya baru berikan satu jawaban mendatar, satu jawaban menurun, dan satu soal mendatar, satu soal yang menurun. Artinya begini anak-anak, di ini ada angka 1. Nah, yang mendatar, pertanyaan mendatar, wadah tempat minum, ini namanya cangkir. Nah, kemudian pertanyaan yang menurun, wujud dari minyak, cair. Nah, ini C-nya 1 tapi untuk 2 kata, ke sana dan ke sini. Nah, silakan anak-anak buat pertanyaan yang nomor 2 mendatar, kemudian
nomor 2 menurun, tapi kalau bisa berkait dengan ini, bersambung dengan ini. Misalnya 2-nya di sini, misalnya di sini, di sini mendatar, terus menurunnya dari sini ke sini, mungkin silahkan. Nah, setelah selesai ada jawabannya semua, yang tidak ada hurufnya, ini kan ada hurufnya ini. Kolom kotak-kotak yang tidak ada hurufnya, ini diarsir atau diwarnai. Nah, yang tinggal hanya yang tidak ada, yang ada hurufnya. Setelah selesai semua, kalau sudah selesai semua, sudah diarsir, diwarnai, kemudian ini huruf-huruf ini kamu hapus, tinggalkan angkanya. Nah, jadilah teka-teki silang. Nah, kunci jawabannya kamu simpan. Nanti bisa dicobakan kepada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita. Yuk kerjain TTS-ku. Ya, itu sangat menarik ya. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita melakukan membuat TTS, dan kita melakukan percobaan yang kedua, bahwa gas itu mempunyai massa, mempunyai berat, tentu anak-anak ingat kan bahwa berat itu diukur dengan yang namanya timbangan atau alat ukur berat. Nah, alat ukur berat itu apa saja? Ini diantara ada. Ini timbangan beras. Ya, tidak ada beras sebenarnya Bu ya, untuk menimbang yang berat-berat lah. Kemudian ini timbangan badan. Kemudian ini yang berikutnya ada timbangan kue. Ini biasanya untuk bahan-bahan, ya, untuk bahan-bahan mau membuat kue atau masakan. Ini timbangan kue. Kemudian timbangan gantung. Nah, timbangan gantung. Kemudian setelah ada timbangan gantung adalah ada timbangan warung. Ini padahal di sini apa itu namanya Bu ya? Kodok ya, timbangan kodok. Tapi di sini ditulis timbangan warung, tidak apa-apa. Kemudian ada neraca. Ini biasanya disebut juga timbangan emas. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana membaca timbangan ini? Bagaimana menimbang? Nah, ini akan saya jelaskan satu saja yang menggunakan timbangan ini, timbangan kue. Ya, saya punya gambar ini. Nah, ini ada buah labu. Sekarang ditaruh di atas timbangan. Setelah ditaruh di atas timbangan, nah sekarang kita lihat ini jarumnya menunjukkan di angka berapa. Oh, ternyata 4 kilogram. Nah, ini kalau dilepas, ini buah labunya diambil, akan kembali ke atas, ini akan kembali ke 0 ya Bu ya. Iya. Begitu ditempelkan sampai ke 4 kilogram. Artinya apa? Buah labu ini seberat 4 kilogram. Jelas ya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak kalau menimbang jangan sembarangan. Nimbang labu dengan timbangan baji. Apa? Timbangan baji itu. Timbangan baji ini. Ya, jangan. Ya jangan. Ya. Enggak cocok. Timbangan untuk nimbang labu kok menggunakan neraca. Ya, rusak, enggak kuat. Nah, sekarang anak-anak mari kita pelajari penggunaan timbangan itu. Iya. Nah, ini ada adik bayi. Kira-kira ditimbang pakai apa? Pakai yang ini? Ya, ditidurkan di sini. Enggak ya? Adik bayi ditimbang pakai ini. Ya, kasih panah ini ya. Ya. Kemudian ada telur. Nah, telur ditimbang pakai yang mana ini? Kodok bisa Pak. Tapi timbangan kue bisa. Kita pakai timbangan kodok. Yeah. Kalau pakai timbangan kue kira-kira belundung. Ya. Terus sekarang ini apa ini kalung? Aduh. Iya, perhiasan. Mahal ini perhiasan ini ya. Yo, ini timbang pakai yang mana? Timbangan pakai emas. timbangan emas atau neraca yang biasa disebut, sering disebut timbangan emas. Tepung ini Bu. Oh, iya.
tepung kita gunakan dengan timbangan yang ini, kue. Sedangkan beras itu 1 karung, jangan ditimbang pakai timbangan kodok, nggak bisa. Jangan ditimbang pakai neraca, pakainya timbangannya. Ya, jelas ya anak-anak ya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang ini Siti, Dayu bukan Siti ini. Sekarang Dayu itu akan membantu ibu membuat masakan, membuat kue. Ini sedang motong-motong bahannya. Nah, supaya tidak kesulitan, seberapa sih yang harus dipotong, seberapa sih yang harus dimasukkan supaya resepnya jadi sesuai dan masakannya jadi enak, maka dibutuhkan timbangan. Yuk sekarang dibantu ya, Dayu dibantu nimbang. Ini ada berapa, ini ada berapa, beratnya berapa, dan seterusnya sampai akhir. Silahkan dikerjakan di buku kotak kecil atau buku matematika. Jelas anak-anak ya. Nah, anak-anak semuanya setelah selesai mengerjakan ini, yuk sekarang kita lanjutkan belajar kita. Anak-anak, ya, ini api. Itu kalau kecil bisa menjadi sahabat kita. Contohnya tadi Dayu masak, tentu dengan memanfaatkan api. Tapi ketika besar seperti ini menjadi malapetaka. Ini hutan kita terbakar. Nah, ketika hutan terbakar itu, waduh, asapnya bisa mengganggu pernafasan kita, bahkan bisa mengganggu kayak penerbangan dan sebagainya. Asap ya, ini berwujud benda gas ya, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda-benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat, walaupun wujudnya ya, kemudian padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Nah, anak-anak semuanya, ini sahabat kita Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Oleh karena itu, mengakibatkan kondisi yang menutup beberapa wilayah di Indonesia asapnya itu, bahkan sampai ke mancanegara waktu itu. Maka anak-anak, yuk perhatikan ajakan Pak Presiden kita. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015 pukul 19.25 waktu Indonesia Barat, Banjarbaru, antara New. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu, karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalsel, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Gunung Dambar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru.
Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan Presiden. Nah, anak semuanya setelah kita baca ya pesan Presiden tadi mengajak kita untuk bergotong royong. Nah, sekarang ada pertanyaan. Nah, apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Apa? Ya. Kemudian, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Dan seterusnya ini 1, 2, 3, dan 4 silahkan dikerjakan ya. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang ada apa pendapatmu tentang pernyataan berikut? Berikan tanda centang. Ini juga silahkan dikerjakan ya. Nah, silahkan tinggal mencentang saja. Setuju, tidak setuju, setuju, tidak setuju, seperti itu ya. Pak Rahmat pengen tahu sikapmu kayak apa sih sebenarnya. Ini PKN ya. Nah, baik anak-anak semuanya, pembelajaran kita hari ini sampai sini dulu ya. Tapi sebelumnya Pak Rahmat tanya, sudah paham semuanya belum? Nah, bagus. Nah, yuk pembelajaran kita sampai sini dulu. Yuk kita akhiri bersama dengan merefleksikan apa yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian bagaimana perasaanmu saat kegiatan apa yang paling kamu sukai? Informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Kemudian bagaimana caramu untuk mendapatkan informasi tersebut? Pak Rahmat, tentu informasi ini harus kamu dapatkan dengan membaca, bertanya, dan mencari informasi-informasi dari sumber yang lain. Kalau mau ke internet, berarti anak-anak harus tetap didampingi oleh orang tua. Anak-anak semuanya, mari kita tutup belajar kita ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan harapan apa yang kita pelajari bisa benar-benar kita pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai selesai. Terima kasih saya sampaikan karena anak-anak sudah mau memperhatikan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Pak Rahmat dan Umar juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Kemudian anak-anak jangan lupa videonya di like dan di share kepada teman kita, pada saudara-saudara kita, pada grup sosial media kita. Mungkin di sana ada yang sama dengan kita yang ada di kelas 3 supaya bisa ikut belajar bersama-sama kita. Dan bagi yang baru pertama kali ikut belajar bersama Pak Rahmat dan Bu Maryanti, silakan jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet. Begitu pula yang sudah ikut lama tapi tombol subscribe-nya belum dipencet atau masih merah, ya silakan dipencet. Demikian anak-anak. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.